Halo teman-teman, sekarang kita mau bahas mengenai Bapak Edi ya, Pak Hedi Hiaris. Pak Hedi Hiaris yang seorang dosen, seorang profesor, seorang sangat terkenal, mantan Wamenkumham kalau nggak salah ya, yang kemarin sudah menang pra peradilan. Oke, jadi buat lu yang belum tahu teman-teman, Pak Edi ini adalah seorang yang sangat terhormat, sangat terkenal. Dia, ketika menjabat sebagai Wamenkumham kalau nggak salah, dia dinyatakan bersalah oleh KPK, kemudian dinyatakan dia tersangka korupsi, kemudian seorang tersangka itu belum ditahan ya teman-teman ya, seorang tersangka masih punya hak untuk mengajukan bahwa pra peradilan. Artinya, pra peradilan adalah sebuah pengadilan tersendiri ya, peradilan adalah sebuah pengadilan tersendiri di mana pra peradilan dia mengatakan bahwa Pen menyat proses KPK yang menyatakan gua sebagai tersangka itu tidak sah, gitu teman-teman ya. Jadi dia belum ngomong material, dia dia belum mengatakan bahwa gua tidak korupsi loh, dia nggak ngomong itu. Dia ngomong bahwa proses penetapan gua sebagai tersangka tidak sah, oke. Nah, dan dia menang teman-teman ya. KPK itu dalam sejarah itu kalau nggak salah cuma satu atau 2 kali deh ya, ada orang yang pra peradilan terus menang gitu ya, KPK-nya kalah. Kayaknya cuma satu atau 2 kali gitu. Dan Profesor Edi ini adalah yang ketiga kali kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah dulu ada Setia Novanto satu kali, kemudian siapa lagi gitu ya. Nah, Pak Edi ini selamat kali ini ya, dia luar biasa bebas dari, eee, tersangka ini dan dia bebas. Sekarang dia sudah bebas dan nama sudah bersih ya, dibersihkan harusnya ya. Nah, Pak Edi sendiri adalah seorang ini ya, seorang ahli pidana teman-teman ya. Kalau lu, dengerin dia punya ceramah tentang pidana itu luar biasa ya, luar biasa. Dia betul-betul hebat, orang pinter nih ya. Nah, cuman sayangnya dia terjerat kasus korupsi dan kasusnya juga berbelit-belit ya, kasusnya juga berbelit-belit, ada desas-desus bahwa KPK begini, begitu, nggak bisa nangkap dan sebagainya, akhirnya ditersangkakan juga akhirnya ya. Ah, jadi kita mendengar lah ya kasus-kasus dia, bagaimana dia itu melakukan berbagai upaya, ya kita hanya mendengar ya, nggak tahu benar apa enggak. Tetapi ya alhasil akhirnya KPK pun memutuskan dia tersangka gitu ya. Tetapi kali ini dia menang. Nah, gua mau bahas dari sisi pandangan hakim ya teman-teman ya. Mari kita bahas, kita mau belajar hukum nih ya. Kita mau belajar hukum teman-teman, karena ini negara hukum. Indonesia negara hukum teman-teman ya. Indonesia ini bukan negara asal asal sembarangan, nggak bisa ya. Indonesia ini negara hukum. Jadi, kita perlu tahu bagaimana pertimbangan hakim ketika mengabulkan gugatan pra peradilan Bapak Edi ya, Profesor Edi. Oke, mari kita baca ya dari Detik ya. Gua langsung lihat. Hakim Tunggal Pengadilan PN Jakarta ya, Selatan mengatakan penetapan tersangka mantan Wamenkumham ya, Bapak Edward Omar Syarif Hiaris atau Edi Hiaris dalam kasus suap dan gratifikasi ya. Jadi dia dibilang suap dan gratifikasi. Jadi ceritanya itu yang gua tangkap ya, mudah-mudahan gua nggak salah ya. Kalau salah tolong komentar ya guys. Dia itu menerima gratifikasi alias suap dari vendor-vendor atau dari ya intinya intinya dia membantu warga, membantu pengusaha melakukan sesuatu, kalau nggak salah masalah perizinan gitu ya. Nah, pengusaha itu kasih duit ke dia, tetapi melalui rekeningnya anak buah dia, gitu. Itu yang kita tangkap dari, konferensi persnya KPK kalau nggak salah seperti itu ya, mudah-mudahan nggak salah. Nah, dinyatakan tidak sah, oke. Jadi, eee, proses penetapan tersangkanya yang tidak sah, bukan korupsi tidak sah teman-teman ya, bukan berarti korupsi tidak sah. Korupsi tetap korupsi, itu belum dibahas, oke. Tetapi penetapan tersangkanya yang tidak sah, oke. Inilah yang dimaksud dengan legal formal teman-teman ya, legal formal, oke. Dalam setiap kita mempermasalahkan sebuah kasus, hukum, kita harus mulai dari legal formal. Legal formal sudah lolos, barulah kita masuk ke material. Material itu membahas detail kasus, oke? Nah, kalau legal formalnya sudah tidak sah, maka seluruh proses ini batal demi hukum, teman-teman ya. Nah, maka seluruh proses tersangkanya ini sudah batal demi hukum. Buang ke laut semuanya itu, oke? Nah, hakim melakukan sejumlah pertimbangan dalam memutuskan mengabulkan gugatan pra-peradilan Bapak Edi ya, menimbang bahwa selanjutnya hakim mempertimbangkan apakah penetapan pemohon sebagai tersangka telah didasarkan kepada 2 alat bukti. Jadi teman-teman untuk, kita mau menghukum orang secara pidana ya, kalau kita mau menghukum orang secara pidana harus minimal 2 alat bukti sudah ada, ya, untuk mentersangkakan orang. Jadi kalau belum tersangka, itu kalau belum ada 2 alat bukti, tidak bisa mentersangkakan orang, teman-teman ya, minimal 2 alat bukti. Nah, itu fungsi tugasnya KPK untuk mencari 2 alat bukti ini ya. Menurut KPK, sudah ada 2 alat bukti, tetapi menurut Pak Edi tidak sah. Nah, kita lihat ya, menimbang bahwa bukti T2 sampai T18, jadi T itu adalah bukti ya, T01, bukti 1,
T itu kayaknya termohon ya, T itu termohon yaitu bukti dari KPK ya. T itu kan, termohon ya. Kalau P itu pemohon, kalau nggak salah begitu ya. Dari T2 sampai T18 berupa berita acara permintaan keterangan didasarkan surat perintah penyelidikan. Oke. Jadi dalam pidana itu penyelidikan dahulu baru penyidikan. Gitu ya. Selidik dahulu baru sidik. Oke, selidik dahulu baru sidik. Penyelidikan dahulu baru penyidikan. Oke. Jadi kalau dia masih penyelidikan belum tersangka. Oke, kalau sudah ditersangkakan berubah menjadi penyidikan. Ini yang gue pahami ya teman-teman ya, mudah-mudahan nggak salah ya. Nah, bukan berdasarkan kepada surat perintah penyidikan sebagaimana bukti T44 dan T47. Buset dah sampai 47, buktinya ya. Jadi, kita masih belum paham teman-teman bagaimana, tetapi intinya menurut hakim atau menurut Pak Edi, seharusnya itu, berita acaranya itu bukan berdasarkan surat perintah penyelidikan loh, seharusnya berdasarkan surat perintah penyidikan. Gara-gara ini doang teman-teman, gara-gara ini salah. Bayangkan teman-teman, kita nggak usah ngomong materi-materi korupsinya, gara-gara ini berita acara permintaan keterangannya itu tidak sah karena berdasarkan surat perintah penyelidikan. Seharusnya berdasarkan surat perintah penyidikan, kata hakim kalau nggak salah gue tangkap nih teman-teman ya, mudah-mudahan gue nggak salah ya, Bapak Hakim Ketua Estiono. Hakim menyebutkan, proses penyelidikan terhadap Edi belum bernilai pro justisia atau belum bernilai undang-undang. Oke, jadi pro justisia itu maksudnya ini mesti mesti ikutin undang-undang gitu ya, nggak boleh semau hati, nggak boleh pakai, asam urat asam urat, semau hati gitu nggak bisa, semena-mena nggak bisa ya, harus berdasarkan undang-undang. Jadi belum bernilai pro justisia, belum bernilai undang-undang. Menurutnya, proses penyelidikan diatur dalam pasal 1 angka 5 KUHP. Bahwa menimbang proses penyelidikan belum bernilai pro justisia. Jadi, penyelidikannya belum pro justisia, tetapi lu sudah naikkan ke penyidikan. Nah, kira-kira begitulah ya yang gue tangkap ya. Yang berarti belum bernilai undang-undang karena proses penyelidikan dalam pasal 1 angka 5 kitab, KUHP ya, menyatakan penyelidikan adalah ya ini ngomongin ngomongin definisi guys ya, dia langsung kalah di definisi loh KPK-nya. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur undang-undang. Jadi, penyelidikan itu untuk menemukan peristiwa, oke? Menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, dari menemukan peristiwa inilah baru dia menentukan, ini ada tindak pidana, naiklah ke penyidikan. Kira-kira begitu ya yang gue pahami ya, mudah-mudahan gue nggak salah ya. Nah, hakim juga mempertimbangkan ketentuan pasal 1 ayat 2 KUHP ya. Hakim menyatakan tak setuju dengan keterangan ahli pidana dari Bapak Asmi Syahputra ya dari KPK. Jadi ketika sidang pra peradilan, KPK atau termohon boleh mengajukan saksi atau ahli, pihak Pak Edi pun boleh mengajukan ahli, teman-teman ya. Nah, keterangan ahli namanya ya. Jadi keterangan ahli adalah bukti, teman-teman ya. Keterangan ahli adalah bukti ya. Menimbang bahwa ketentuan pasal 1 angka 2 KUHP menyatakan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, oke? Jadi penyelidikan adalah tadi untuk untuk mencari peristiwa, penyidikan adalah untuk, mencari bukti ya, mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Jadi penyelidikan itu adalah menyelidiki peristiwanya, kalau sudah sah maka masuk ke penyidikan untuk mencari bukti dan menemukan tersangkanya. Oh begitu. Gua belajar teman-teman ya, kita belajar guys ya, belajar hukum ya teman-teman ya. Menimbang bahwa dari ketentuan pasal 1 angka 2 KUHP dapat diketahui tujuan penyidikan adalah untuk menemukan tersangka. Oh gitu. Berarti belum tersangka dong ya penyidikannya? Menimbang bahwa hakim tidak sependapat dengan keterangan ahli pidana yang diajukan termohon. Oke, Bapak Aris ya. Menimbang bahwa hakim tidak sependapat dengan ahli yang diajukan termohon karena yang menjadi pokok persoalan adalah apakah penetapan tersangka memenuhi minimum 2 alat bukti atau belum. Oh begitu. Jadi Pak Edi itu mempermasalahkan, ini tuh belum memenuhi minimum 2 alat bukti, gitu ya. Sedangkan keterangan ahlinya bagaimana kita nggak tahu juga. Pertimbangan lainnya yakni, putusan yang diajukan KPK tak dapat menjadi rujukan perkara pra peradilan. Menurut hakim, setiap perkara memiliki karakter berbeda. Jadi, kalau di Amerika teman-teman ya, yang gue pahami ya,
Jurisprudensi adalah sebuah hukum yang bisa menjadi patokan hakim. Maksudnya gini, hakim ketika memutuskan itu atau ketika mengadili atau memeriksa itu bisa berdasarkan pada putusan hakim yang terdahulu atau putusan hakim yang lain-lain. Dia boleh lihat tuh, kalau dulu dia diputusnya begitu, maka gua juga ikut deh, gitu. Dalam Indonesia tidak bisa berlaku. Di Indonesia tidak berlaku yang namanya, jurisprudensi ya sebagai dasar hukum. Artinya hakim bebas, hakim tidak bisa mengatakan, "Oh, kalau putusannya kemarin begitu, gue ikut ah, nggak bisa. Di Indonesia nggak bisa begitu ya. Nah, menimbang bahwa bukti berbagai putusan yang diajukan termohon ya, KPK ya, tidak dapat menjadi rujukan dalam pra-peradilan aku karena tidak tiap perkara memiliki karakter yang berbeda dan tidak ada kewajiban bagi hakim untuk mengikuti putusan terdahulu ya. Jadi, KPK itu memberikan bukti bahwa Bapak hakim, ini loh bukti-bukti putusan-putusan terdahulu, teman-teman lo nih, hakim-hakim yang lain nih, sudah bikin keputusan. Seharusnya kasusnya Pak Edi juga dong, dibatalkan dong pra-peradilannya, dikalahkan dong, gue yang menang dong, kata KPK begitu. Kata hakim, "Nggak bisa, mohon maaf, teman gue ya teman gue, gue ya gue," gitu ya. Teman gua hakim bikin keputusan, terserah dia, suka-suka dia. Tapi keputusan hakim yang lain tidak bisa menjadi bukti atau dasar untuk gua bikin keputusan, kata hakim begitu. Karena setiap perkara punya karakter yang berbeda-beda. Ya masuk akal ya teman-teman ya. Oke, lanjut. Selanjutnya halaman 2. Belajar hukum guys, luar biasa teman-teman ya. Ini menarik ya. Hakim mengatakan mana tadi? Terpotong. Eh, mana dia? Terpotong guys. Gue refresh. Kita refresh dulu deh. Ini muter mulu nih, detik nih. Oke. Hakim mengatakan, pemeriksaan saksi Helmut Hermawan dilakukan usai Edi ditetapkan sebagai tersangka. Pemeriksaan tersebut dilakukan pada 14 Desember. Jadi, mudah-mudahan gua nggak salah paham ya. Hakim itu berpendapat atau Pak Edi berpendapat seharusnya pemeriksaan saksi Helmut itu sebelum gua tersangka dong, katanya si Pak Edi. Tetapi justru lu memeriksa dia setelah gua tersangka. Ini tidak sah. Nah, kira-kira Pak Edi ngomong gitu ya, yang gue pahami ya. Menimbang bahwa bukti T44 atau T47 dengan judul Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Thomas Azali, tanggal 30 November, Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Helmut Hermawan, 14 Desember, ternyata pelaksanaannya setelah penetapan tersangka oleh termohon terhadap pemohon. Oke, jadi setelah dia ditetapkan tersangka, barulah saksi Thomas dipanggil. Sedangkan saksi Thomas dan saksi Helmut ini menjadi bukti mentersangkakan dia. Nggak bisa dong. Lu sudah tersangkakan gua, kemudian lu memeriksa saksi. Nah, pemeriksaan saksi ini lu jadikan bukti untuk mentersangkakan gua. Nggak bisa dong. Ini katanya hakim atau katanya Pak Edi. Dan gua juga rasa-rasanya sepakat ya. Ya nggak mungkin dong. Kan lu mentersangkakan gua, harusnya sudah punya bukti yang cukup dong, gitu. Selain itu, hakim mengatakan penyitaan dokumen dari Anita Zislavsky dilakukan KPK pada 30 November. Hal tersebut sesuai dengan bukti T74. Menimbang bahwa bukti 74 ternyata berita acara penyitaan dokumen diduga dilakukan pemohon sebagai termohon kali ya. Dimaksudkan pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 ya tentang KPK ya dan junto-junto-juntonya KPK dilakukan termohon pada tanggal 30 November. Oke? Ya, ya, ya. Jadi, eee, setelah dia tersangka, si KPK melakukan pengambilan dokumen. Tetapi bukti pengambilan dokumen ini dijadikan bukti dalam pra-peradilan, nggak boleh kata hakim. Ya kira-kira begitu ya, yang gue pahami ya, mudah-mudahan nggak salah ya. Lebih lanjut, Hakim Estiono menyebutkan penetapan tersangka Edi tidak memenuhi 2 alat bukti yang sah. Oke. Dia berpendapat bahwa penetapan tersangka itu tak sesuai dengan ketentuan pasal 184 ayat 1 KUHP. Luar biasa. Menimbang bahwa oleh karena penetapan tersangka terhadap pemohon tidak memenuhi minimum 2 alat bukti yang sah, bla bla bla, maka hakim sampai kepada kesimpulan tindakan termohon yang telah menetapkan pemohon sebagai tersangka tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap. Nah, teman-teman ya, jadi kita belajar hukum guys ya. Kita belajar hukum, teman-teman. Inilah namanya hukum, oke? Hukum itu tidak boleh sembarangan, ya. Kalau legal formalnya cacat, maka seluruh prosesnya menjadi cacat, oke? Nah, minimal 2 alat bukti yang sudah diajukan oleh si KPK dinyatakan tidak sah. Nah, gue nggak ngerti nih, apakah tidak cukup 2 alat buktinya atau sebagian tidak sah, kemudian seluruh dinyatakan sah, tidak sah gitu ya?
Feeling-feeling gue yang kedua ya, bahwa dari 74 bukti tadi ada yang tidak sah. Gara-gara dari 74 itu ada yang tidak sah, maka seluruhnya ini menjadi tidak sah. Oke, itulah pendapat hakim dan gue rasa betul ya. Oke. Hakim mengatakan berkaitan prinsip kolektif kolegial yang juga dipersoalkan Pak Edi. Jadi Pak Edi ini ketika memperapradilankan ya, dia mempermasalahkan beberapa hal. Yang tadi itu 2 alat bukti tidak sah, yang kali ini adalah kolektif kolegial, tetapi ini ditolak ya oleh, hakim. Ada 4 poin petitumnya yang ditolak. Menimbang bahwa berkaitan dengan prinsip kolektif kolegial yang dipersoalkan oleh pemohon dalam pra-peradilan aku, menurut hakim bukan termasuk kewenangan hakim pra-peradilan. Oh, menimbang bahwa terhadap petitum itu tuntutan ya, petitum itu adalah tuntutan dari si pemohon, Pak Edi. Angka 5, 6, 7, 8 karena itu bukan merupakan kewenangan hakim pra-peradilan, maka sepatutnya dinyatakan ditolak, oke? Hakim menyatakan mengabulkan gugatan pra-peradilan. Dia menyatakan biaya selama penanganan permohonan pra-peradilan dibebankan kepada KPK ya. Jadi kalau kita menuntut orang, pejabat negara nih teman-teman ya, kemudian setelah dituntut pra-peradilan kita menang, maka biaya perkaranya, maksudnya biaya untuk mengurus sidangnya itu dibebankan kepada termohon. Menimbang bahwa oleh karena permohonan pra-peradilan yang diajukan dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara dibebankan kepada termohon. Luar biasa teman-teman ya, luar biasa ya. Ini betul-betul sebuah jurisprudensi, sebuah pengalaman berharga bagi kita semua guys ya, bagi Pak Edi, bagi warga negara, bagi KPK, bagi kita semua ya. Jadi, eee, ini pendapat gua teman-teman ya, pendapat gua pribadi sekarang ya. Apakah dia korupsi atau tidak? Apakah Pak Edi korupsi atau tidak? Yang jawaban yang benar adalah tidak tahu. Ya, tidak tahu teman-teman ya. Kenapa? Karena belum diputuskan oleh hakim, oke? Kita harus menggunakan praduga tidak bersalah, oke? Nah, jadi kalau ngomong-ngomong dia koruptor atau bukan koruptor, itu mesti lihat putusan hakim yang belum ada putusan hakimnya, oke? Tetapi gua punya pendapat pribadi ya, beliau ini, Pak Edi, Profesor Edi yang terhormat ya, yang kita juga respect ya, dia menggunakan rekening anak buahnya untuk menerima uang. Uang itu diduga ya, disepakati sebagai gratifikasi atau uang suap ya, kira-kira begitu. Mudah-mudahan gua nggak salah ya. Mohon maaf kalau salah ya, mohon mohon dikoreksi ya. Nah, jadi dia deal dengan si pengusaha, oke, deal dengan pengusaha, "Lu kasih gua sekian duit ya, gua bantu lu ini ya." Nah, uangnya ini dia sudah sepakati, "Lu transfer jangan ke rekening gue atau ke istri gua, jangan ya, jangan bodoh seperti Rafael Alun ya." Mohon maaf Pak Rafael ya. Transferlah kepada rekening si A, si B. A, B ini adalah staf-nya gue, bukan keluarga gua, bukan istri, bukan anak. Berarti kan itu adalah jasa manajemen dari orang itu kepada lu, gitu kan. Jadi bersih, gitu ya. Kira-kira mau dibikin seperti itu konsepnya, oke? Jadi menurut gua ya, Pak Edi mohon maaf nih Pak Edi ya, kita nggak bodoh gitu ya. Masyarakat tuh nggak bodoh, kita tahulah apa yang terjadi ya, kita tahulah ya, sudah jelas kok, sudah jelas ya, ini adalah gratifikasi. Tetapi ini pendapat pribadi guys ya, bukannya menuduh ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kenapa Pak Edi bisa menang pra-peradilan? Kenapa KPK bisa di apa istilahnya ya, dikangkangi atau dipejundangi oleh Profesor Edi ya? Jawabannya simpel, Guys, jawabannya simpel. Karena memang ada hukum yang dilanggar oleh KPK. Simpel, Guys, ya. Bukannya gue anti KPK ya, tidak. Gue sangat mendukung KPK. Tetapi kita masih ingat, negara Indonesia, Undang-Undang Dasar Pasal 1 Ayat 3 ya. Indonesia adalah negara hukum, bukan negara yang lain. Oke? Ketika lu mau menjarain orang, lu mau mengkriminalkan orang dong ya. Ketika KPK mau mengkriminalkan orang, mau menjarain orang ya, itu bukti-buktinya harus terang cahaya. Oke? Kemudian proses-prosesnya harus memenuhi legal formal, gitu loh teman-teman ya. Nah, jadi simpel, kenapa pra-peradilan bisa menang Pak Edi? Gara-gara memang ada hukum yang dilanggar. Dan kita sudah lihat ya, bagaimana pertimbangan hakim memang masuk akal ya. Bukannya bukannya penguasa memenangkan ya, enggak, memang memang pertimbangannya masuk akal, itu teman-teman ya. Oke, kemudian, kita mau bahas mengenai materi. Kenapa materi nggak dibahas? Udah nggak usah dibahas guys, nggak usah ya. Ya, sudah gugur teman-teman ya. Dengan seseorang menang pra-peradilan dalam kasus pidana, maka gugur semuanya materi, oke? Buang ke laut ya, sudah tidak perlu diuji materinya. Sudah tidak perlu diuji apakah Pak Edi itu koruptor atau bukan koruptor, apakah dia terima uang atau tidak terima uang, kita buang ke laut, semuanya sudah tidak perlu, teman-teman. Kenapa? Karena legal formalnya sudah cacat, oke? Proses penetapan tersangkanya sudah cacat.
Oleh karena itu, seluruh proses yang berikutnya nggak usah dilakukan, tidak perlu, oke? Inilah makanya KPK perlu belajar, ya. Harus berhati-hati. Termasuk semua ya, termasuk kita, kita pejabat atau siapapun, terutama penegak hukum ya, harus berhati-hati, itu. Karena kalau sampai materi nggak dibahas kan percuma, lu ngapain ngapain lu lu capek-capek ya mentersangkakan orang kalau orang itu nggak bisa masuk ke pengadilan, percuma dong. Sama kayak gue ini, gue sidang petun ya, gue sidang pengadilan tun, gue menggugat si oknum pejabat gitu ya. Kalau gue didis di awal, ya percuma, semuanya sudah percuma, legal formal sudah gagal, gitu ya. Nah, jadi penting sekali legal formal teman-teman ya. Nah, sekarang gue mau bahas, banyak orang mencemooh Pak Edi ya. Pak Edi, kalau lu gentleman, jangan pakai pra-peradilan dong, lu hadapin dong kasusnya, ya kan? Jangan main pra-peradilan, kan lu orang pintar, lu bisa aja menang pra-peradilan dan memang lu menang gitu ya. Mainnya di material dong ya, seperti oknum-oknum pajak tuh ya. Oknum-oknum pajak ketika kita mempermasalahkan legal formal, dia nggak mau ngomong legal formal, dia bilang, "Lu hadapin hukumnya dong, lu hadapin materinya dong, lu hadapin kasus pajaknya dong, legal formal nggak usah dibahas." Bangsat itu orang-orang ya, si oknum itu ya. Nggak bisa bos, nggak bisa. Ini negara hukum, oke? Ini negara hukum, Indonesia negara hukum, oke? Kalau hukum lu langgar sejak awal, di legal formal lu langgar, maka seluruh putusan hukum berikutnya, turunan-turunannya semuanya cacat batal demi hukum. Itu adalah perintah undang-undang, gitu guys ya. Makanya legal formal sangat penting. Jangan ngomongin kita gentleman nggak gentleman. Lu sudah benar apa belum ketika lu membuat keputusan yang merugikan orang lain, gitu loh, pejabat, para pejabat, ya. Mohon maaf ya, KPK juga masih belajar. Dan terutama karena kita channel pajak ya, orang-orang pajak harus belajar ya, pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak harus belajar ya, legal formal sangat sangat penting. Jangan sampai lu melewatkan legal formal ya, gitu. Ingat lo ya, ini negara mau memenjarain orang, negara mau mengkriminalkan orang, warga negara sendiri. Legal formalnya harus jelas, ya, harus berhati-hati, jangan sembarangan ya. Satu aja cacat, maka proses menjarain orang itu cacat. Gitu loh ya. Orang mau dikekang dia punya kebebasan. Artinya orang ini mau dibikin tadinya bebas menjadi tidak bebas kan, masuk penjara kan. Maka seluruh proses untuk menetapkan dia tersangka harus prosesnya legal formal sesuai dengan aturan, gitu loh. Oke? Jadi kita bukan ngomongin, Pak Edi tidak siap menghadapi material, bukan. Ini proses hukumnya harus dilaksanakan dengan benar, gitu loh. Oke teman-teman ya, ini negara hukum. Oke? Nah, sekarang yang terakhir, gue mau sampaikan posisi gue bagaimana. Gua sebagai seorang yang masih belum belum ngerti hukum dikit-dikit ya teman-teman. Yang pertama adalah gua respect dengan Pak Edi ya. Dia orang pintar, Profesor Edi, kita sudah sering dengar, dia juga bikin buku, yang kita sering dengar dia dimasuk di kasus sidang sianida ya, dia juga jadi ahli hukum di sana. Dia orang pintar, dia seorang dosen, memang pintar ya, gue sangat respect, sangat hormat ya. Nah, tetapi kita belajar juga guys ya, bahwa orang pintar belum tentu moralitasnya benar. Orang pintar belum tentu orangnya baik, gitu ya, belum tentu moralitasnya baik, gitu ya. Yang kedua, pendapat gua adalah, gua tidak mendukung Pak Edi ya, dalam hal perilaku koruptifnya ya, yang belum terbukti teman-teman ya, mudah-mudahan, gua tidak salah ya. Tetapi gua sebagai orang yang sedikit-sedikit paham, ya pakai otak gitu ya, gue sedikit orang yang punya otak gitu ya. Anak kecil juga paham kok, lu ngapain gitu ya, itu kan sudah jelas ya, malu dong ya, malu malu dengan akademisinya Anda gitu ya. Tetapi ya gue respect dan gue respect dia sebagai pribadi, profesornya, tetapi gue tidak mendukung atau tidak respect dalam hal perilaku koruptifnya. Oke? Yang belum terbukti teman-teman ya, yang belum terbukti. Yang ketiga, gua juga mengkritik KPK ya, mohon maaf ya KPK dengan segala hormat ya, dan siapapun ya, siapapun pejabat ya, pejabat siapapun penegak hukum, terutama penegak hukum, apalagi yang di bidang pajak ya, terutama di bidang pajak ya, legal formal harus dilaksanakan dengan lengkap. Tidak boleh ada cacat material, cacat formal ya, satu pun tidak boleh cacat ya, harus berhati-hati. Kenapa? Anda ini penegak hukum. Anda ini bisa menyebabkan orang yang tadinya tidak bersalah menjadi bersalah. Orang yang tadinya bebas menjadi di penjara. Anda penegak hukum, gitu ya. Oleh karena itu, setiap tindak tanduk Anda, setiap pelaksanaan penegakan hukum harus betul-betul hati-hati dan dilaksanakan sesuai dengan undang-undang. Oke? Ini warga negara sendiri loh ya, warga negara sendiri mau lu kriminalkan, harus hati-hati ya. Contoh kasus gua, oke, gampang deh ya. Contoh kasus gua di KPP Taman Sari.
Oke, gua nggak boleh masuk ke kantor pajak. Kemudian, gua kan diundang, gua tidak boleh masuk dan tidak boleh menghadiri pertemuan pembahasan akhir. Ini cacat legal formal, Bos. Ini cacat legal formal. Sedang gua gugat ke pengadilan pengadilan tun kan, dan sudah gua gugat juga ke pengadilan pajak ya. Nah, apakah gua akan berhenti? Tidak, teman-teman ya, gua tidak akan berhenti ya. Dan kejadian ini yang sudah diduga ada PMH-nya, perbuatan melawan hukum, akan siap-siap kugugat ke perdata. Gue siap ke, tuntutan hukum secara sesungguhnya ya, perdata ataupun pidana. Dan nanti siap-siap tuh, kalau penjara sudah di depan mata, baru mereka mikir, "Aduh, gue damai aja deh dengan si Awan," baru deh mereka mikir begitu ya. Nanti kalau sudah penjara di depan mata. Sekarang ketika masih sombong mereka, masih arogan, nggak peduli dia, kami langgar legal formal, kita langgar aja deh, nggak peduli dia, nggak peduli. Oke, dia mau gugat ke petun, nggak apa-apa, kita hadapin dengan 14 orang kuasa hukum, nggak apa-apa, gitu ya. Nanti ketika sudah masuk ke pengadilan yang sesungguhnya, masuk ke perkara perdata maupun pidana, baru dia mikir, "Bisa cilaka gua, karena gua salah membuat aturan, karena gua salah membuat keputusan." Baru dia mikir nanti, gitu. Nah, nggak boleh begitu para pejabat, capek gua, oke. Seorang pejabat nggak boleh berpikir, "Nanti kita urus belakangan." Nggak bisa. Sekarang ketika lu melakukan proses SP2DK, proses pemeriksaan, proses bukper, harus dilaksanakan dengan legal formal yang benar. Begitu, teman-teman. Oke, begitu. Oke, teman-teman, para penegak hukum, oke. Gue mendukung kok ya, gue mendukung proses penegakan hukum, baik itu di KPK, di pajak, atau di mana pun. Gue sangat mendukung proses penegakan hukum. Yang gue tidak dukung adalah proses penegakan yang sewenang-wenang, yang melanggar hukum, yang melanggar kewenangan, lagi pula arogannya luar biasa tinggi. Itu yang gue tidak dukung ya, dan gue rasa ini bisa diperbaiki kok, masih bisa diperbaiki ya. Negara ini masih bisa diperbaiki. Oke, teman-teman, itu ya pendapat gue terhadap Bapak Edi. By the way, selamat kepada Pak Edi ya, sudah bebas, Anda jadi orang yang bebas sekarang. Mudah-mudahan kalau memang ada perilaku yang buruk, berubah dong Pak ya, berubah dong ya, malu sama akademisi akademisi, oke? Dan kita mendukung Pak Edi menjadi orang yang baik ke depannya, dia orang yang hebat, negara ini butuh orang-orang seperti Pak Edi ya, yang baik maksudnya ya. Oke, thank you teman-teman, semoga terbantu.